mau dikalahkan. Dia tidak mau ada orang yang mau tahu cara melawan dia. Makanya kiranya malam ini, saudari di Bible Study Fakta Alkitab ini, kita memiliki satu hati yang rindu mengenal kebenaran firman Tuhan. Baik saudari, sebelum kita masuk atau mengetahui cara melawan iblis, maka kita perlu melihat asal-usul iblis ini. Kita perlu melihat latar belakang siapakah yang mau kita bahas malam hari ini. Oke. Saudari, dikatakan bahwa iblis juga disebut Satan di dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-9. Saudari, ia asalnya adalah satu kerup ciptaan Allah. Dan ia juga adalah penghulu malaikat yang semula. Saudari, Allah di dalam penciptaannya, ia tidak pernah menciptakan iblis. Tetapi, saudari, ia hanya menciptakan satu ciptaan yang bernama malaikat. Kita tahu, saudari, malaikat yang paling tinggi pada saat itu adalah Lucifer. Dan dia dikatakan, ia adalah penghulu malaikat yang semula. Mengapa dia menjadi iblis? Karena ia jatuh karena kesombongannya. Ia memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya ia menerima hukuman dari Allah. Saudari, sehingga Lucifer ini, ia menjadi Satan. Jadi dikatakan lawan atau musuh Allah. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata Satan ini berarti penentang, yakni seteru. Jadi ketika ia memberontak di hadapan Allah, maka ia menjadi seteru Allah. Kita melihat di dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan saudari bahwa ada 5 kali penghulu malaikat ini, yaitu iblis ini, mengatakan aku hendak. Saudari, ia mau apa? Ia hendak menyamai Allah. Ia ingin merebut kerajaan Allah. Maka pada saat itu, ia jatuh saudari karena kesombongannya. Baik. Nah, sebelum kita melihat cara melawan dia, kita lihat pekerjaannya dulu. Pertama, di dalam Daniel pasal 7 ayat 25, di sana dikatakan, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Saudari, ia, yaitu iblis ini, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini adalah pekerjaan iblis. Di atas diri manusia, khususnya orang Kristen. Terus mari kita lihat lebih dalam lagi. Pekerjaannya adalah mengikis. Kedua, ia mengikis kasih dan waktu kita. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa pada saat itu, yaitu sekarang ini juga saudari, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini adalah disebabkan oleh pekerjaan iblis, saudari. Hari ini, saudari, mungkin Anda memiliki satu pengalaman. Hari ini mungkin kita memiliki satu sedikit tidak tentram. Esok harinya merasa tidak gembira. Lalu lusa merasa sebal. Lalu terus demikian sedikit demi sedikit. Akhirnya Anda kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ini adalah pekerjaan iblis di atas diri manusia, khususnya orang Kristen. Kita melihat ketiga adalah ia mengikis kerohanian kita. Terus
sedikit demi sedikit ia mengikis doa Anda. Ini adalah pekerjaan iblis. Pernah Anda memiliki pengalaman? Anda lagi santai berdoa. Kalau Anda tidak baik-baik berdoa di dalam roh Anda, di dalam Efesus pasal 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Saudari, kadang ketika kita berdoa, tiba-tiba kalau doa kita tidak berdoa di dalam roh dan kita tidak berjaga-jaga di dalam doa kita, tiba-tiba pikiran kita melayang-layang. Saudari, ini adalah pekerjaan iblis. Dia tidak mau kita berdoa. Dan ini adalah satu pengikisan. Bahkan tidak hanya di dalam doa kita. Ketika kita mempersembahkan diri di hadapan Allah, yang mengikis hati kita, yang harusnya kita mau bersandar kepada Dia, saudari, ia mengikis demi sedikit. Mari kita lihat lebih lanjut lagi terhadap manusia. Saudari, pekerjaan iblis juga di dalam pikiran manusia. Kedua, di dalam tubuh manusia. Dan ketiga, di dalam hati nurani manusia. Saudari, keempat, di dalam situasi lingkungan. Jadi, pekerjaan iblis ada 4, saudari, yaitu di dalam pikiran, di dalam tubuh manusia, dan di dalam hati nurani manusia, dan di dalam situasi lingkungan Anda dan saya. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam pikiran manusia, saudari, kita melihat di dalam Korintus, di sana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 ayat sampai yang kelima. Di sana dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami. Lalu dikatakan kami menawan atau merebut segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita lihat saudari kalimat, yaitu yang saya garis bawahi, yang saya warnai warna kuning. Di sana dikatakan kami, yaitu Paulus, menawan atau merebut segala pikiran. Mengapa saudari? Karena satu tempat yang sering iblis serang adalah pikiran manusia. Sehingga saudari, kalau Anda tidak baik-baik melihat hal ini, saudari, iblis akan mengambil satu kesempatan. Sehingga Anda tidak memiliki satu kedamaian. Dan Anda akan mengalami satu penderitaan. Lanjut, saudari, maka kita perlu mengenal siasat iblis. Apa sih siasat iblis ini? Kita lihat, saudari, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudari, kita tahu apa maksudnya. Haleluya. Amin. Malam ini kita perlu tahu apa maksudnya. Lanjut, saudari. Seringkali iblis dapat mengurung manusia dengan berbagai macam khayalan. Ya, saudari, iblis seringkali memberikan satu pemikiran yang mendadak kepada anak-anak Allah. Saudari, kalau kita tidak baik-baik mengenal hal ini, kita akan mengalami satu penderitaan. Saudari, kadang kalau kita melihat di dalam kitab Matius, ya, salah satu rasul yang pada saat itu yaitu Rasul Petrus, ya, salah satu murid Tuhan, ya, iblis menggunakan pikirannya, ya, nanti akan kita lihat next di dalam. Kedua adalah ini di dalam kitab Matius, saudari. Di dalam Matius pasal 16 ayat 23.
kita melihat saudari, di dalam Matius pasal 16 ayat 23 ini, iblis memakai pikiran Petrus. Maka pada saat itu saudari, Tuhan Yesus tahu bahwa yang ada di belakang pikiran Petrus adalah iblis. Sehingga Tuhan mengatakan, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudari, di belakang pikiran Petrus ada satu orang yang sangat kuat, yaitu iblis. Saudari, puji Tuhan. Tetapi ada Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar. Sehingga pada saat itu, Tuhan mengatakan, "Enyalah iblis." Lalu saudari, bagaimana menolak pikiran iblis ini? Pertama adalah jangan beri kesempatan. Kedua, perlu mengenal kebenaran. Ketiga, tolak pikirannya. Keempat, gunakan pikiran secara positif. Saudari, gunakan pikiran secara positif. Kalau Anda memikirkan hal-hal yang kotor, maka iblis ada di belakang itu, saudari. Ada di belakang pemikiran Anda itu. Maka untuk menghindari serangan dari iblis ini di atas pikiran kita, maka kita perlu memikirkan hal-hal yang positif, yaitu perlu memikirkan hal-hal yang rohani. Saudari, lanjut. Maka kita juga perlu tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Dikatakan, ia akan lari daripadamu. Saudari, untuk menolak pikiran iblis ini, kita perlu tunduk kepada Allah dan melawan iblis ini. Dikatakan, ia akan lari daripadamu ketika kita melawannya. Nanti akan kita bahas di akhir, saudari, bagaimana cara melawan iblis ini secara praktis. Kita melihat poin yang kedua, mengenai pekerjaan iblis di dalam tubuh manusia. Ada dua, saudari, yaitu menimbulkan sakit yang timbul dan lenyap tiba-tiba, dan menyuruh orang mati. Kita lihat satu persatu, saudari, di dalam tubuh manusia. Kalau Anda pernah melihat, saudari, mertua Petrus, yang mengalami satu demam yang sangat tinggi. Dan ini adalah demam yang tiba-tiba. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 39, dikatakan, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadapi demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Lalu perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudari, Tuhan tahu di belakang demam yang diderita oleh ibu mertua Petrus, ada seorang yang kuat, yaitu iblis. Saudari, sungguh sangat memprihatinkan sekali. Di dalam tubuh manusia, ia menyerang, saudari. Kita melihat lagi. Lalu di dalam ini, saudari, kalau kita melihat, yaitu seorang yang bisu atau tuli di dalam Markus pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. Ini adalah di dalam tubuh manusia, yaitu seorang bernama Ayub yang mengalami penderitaan, saudari. Contoh yang berikutnya adalah bernama Rasul Petrus. Petrus juga. Lalu yang selanjutnya adalah Paulus. Lalu di dalam hati nurani manusia, saudari, dalam pekerjaan iblis juga di atas diri kita,
Ia juga menyerang hati nurani manusia. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Saudara-saudari, kalau Anda baca di dalam layar Anda, di sana dia katakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudari, pekerjaan iblis adalah mendakwa Anda siang dan malam di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mengetahui akan hal ini, saudari, Anda akan mengalami satu penderitaan. Anda akan mengalami satu kerugian besar di dalam kerohanian Anda. Seringkali iblis menyerang hati nurani Anda dan saya. Kita melihat, saudari, perbedaan dakwaan iblis dan teguran Roh Kudus. Kalau teguran Roh Kudus, saudari, ia akan memberikan sedikit perasaan di batin kita, sehingga batin kita menjadi semakin terang, jelas akan kesalahan kita. Tetapi, saudari, dakwaan iblis membuat batin kita merengek-rengek, tak henti-hentinya, saudari. Kita berubah dari awal hingga akhir. Ini adalah dakwaan iblis. Lalu, kalau dia teguran Roh Kudus, ia membuat kekuatan dosa akan terkikis sedikit demi sedikit. Tetapi dakwaan iblis, ia membuat kekuatan kita untuk membuat dosa tetap sekuat semula. Saudari, ini adalah pekerjaan iblis. Ini adalah dakwaan iblis. Amin. Saudari, puji Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah selalu menghadapkan kita kepada Allah. Ini adalah teguran Roh Kudus. Tetapi kalau dia dakwaan iblis, ia membuat Anda apa? Tawar hati. Dia membuat hati Anda kecewa, saudari. Sehingga, ia membuat Anda, introspeksi. Dan akhirnya, ia membuat Anda dan saya frustrasi. Sehingga mengalami putus asa. Saudari, pernah nggak Anda memiliki pengalaman yang sama? Amin. Lalu bagaimana mengalahkan dakwaan iblis ini, saudari? Kita melihat bahwa ada 3 poin, saudari. Untuk mengalahkan dakwaan iblis ini, ada 3 poin, yaitu kita perlu melihat Wahyu 12 ayat 11. Di sana dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kedua adalah perkataan kesaksian. Ketiga adalah tidak mengasihi nyawa atau hayat jiwa kita. Saudari, mau mengalahkan dakwaan iblis, perlu ketiga hal ini. Darah anak domba, perkataan kesaksian. Ketiga adalah tidak mengasihi nyawa atau jiwa kita. Amin. Lalu menghadapi masalah dalam keadaan lingkungan kita, saudari. Pertama, kita perlu tunduk kepada Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 6-9 dikatakan, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudari, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari, saudari. Amin. Kedua, ini adalah yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 7, yaitu kita perlu melawan iblis. Melawan iblis, saudari, jangan memikirkan 2 kali. Kalau Anda melawan iblis sekali, ya sekali, saudari. Kalau Anda memikirkan
memikirkan, oh saya udah mengalahkan iblis belum ya? Saudari, kalau Anda memikirkan 2 kali, maka Anda akan memiliki satu pemikiran yang ketiga kali, keempat kali, bahkan sampai yang ke 100 kali. Sehingga dia akan memakai pemikiran Anda. Ini adalah satu pekerjaannya. Kalau Anda melawan dia, cukup sekali. Amin. Yaitu ketiga adalah perlu menolak rasa takut. Saudari, perlu menolak rasa takut. Amin. Di dalam ayat pasal 3 ayat 25, di sana dikatakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Lalu Efesus 4 ayat 27 di sana dikatakan, sebab yang diam di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dunia, Ini 1 Yohanes 4 ayat 4. Lalu Efesus 4 ayat 27 di sana dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudari, yang ada di dalam kita lebih besar. Siapakah dia, saudari? Ia adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b. Saudara-saudari, di sana Rasul Paulus mengatakan, Tuhan itu, dia telah menjadi roh pemelihara di dalam kita. Terjemahan LAI hari ini, saudari, Tuhan ada di dalam kita. Ia lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Maka saudari, perlu menolak rasa takut. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya sampai di sini, saudari. Akan dilanjutkan oleh saudara kita, yaitu melihat bagaimanakah cara praktis melawan iblis ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Saudara Yusten. Apa kabar? Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Ini dari Fakta Alkitab, di hari Minggu kita bahas Alkitab, ya, jadi rasanya ini cukup baik. Kalau dari judulnya tadi mungkin banyak orang mengira, wah ini akan ada pengusiran iblis ya dari tubuh orang, atau okultisme dan lain sebagainya, tapi tidak, saudara-saudari. Mengapa? Karena sebenarnya iblis yang sesungguhnya bukanlah iblis yang terlihat secara jasmani dan fisik, tapi iblis yang sesungguhnya adalah yang bersifat rohani dan bersifat jiwani. Oke ya. Jadi janganlah takut dengan iblis yang bersifat jasmani yang tampak mata, ya. Karena itu adalah yang paling lemah di antara klannya iblis. Enggak, ini kata-kata saya ya, tidak ada di Alkitab. Jadi kalau tiba-tiba Anda ngelihat di pojok kamar Anda ada sesuatu, percayalah itu hanya bayangan. Ya. Tetapi sebenarnya yang patut kita waspada sebagai anak-anak Tuhan adalah tadi yang sudah Yusten sebutkan, ya, adalah para penguasa di udara yang tidak terlihat oleh mata, ya, yang menyerang kerohanian kita, yang membuat banyak anak-anak Tuhan yang awalnya membara, memiliki kerinduan, begitu fight for God, gitu ya, tapi akhirnya menjadi orang yang lembam, menjadi anak Tuhan yang suam-suam kuku, menjadi anak Tuhan yang ya melayani Tuhan oke lah ya, tidak melayani juga nggak masalah, aku jadi so-so ya, rata-rata saja. Saudara-saudari, di dalam Alkitab tidak ada orang Kristen rata-rata. Ya. Kalau Anda bukan pemenang, ya Anda adalah orang yang kalah. Jadi jangan pernah mau disebut sebagai anak Kristen rata-rata. No, ya, cukup di sekolah aja nilai kita rata-rata ya. Tapi dalam hal rohani, ya kita harus punya kerohanian yang tinggi. Kita perlu minta ke Tuhan, karena itu adalah hak Anda. Saudara-saudari muda, ya itu adalah hak Anda untuk punya kerohanian yang excellent, yang tinggi. Nah, iblis tidak suka, tadi Saudara Yusten mengatakan, karena itu selain dia menyerang di alam yang rohani, dia menyerang di alam yang jiwani. Nah, bagian jiwa kita tahu yang pertama adalah pikiran. Ya, banyak masuk ke pikiran anak-anak muda, khususnya hari ini ya, di tengah pandemi, udah mau new normal ya, banyak hal terjadi dengan anak muda. Baru-baru saja kalau Anda, ya saya tahu mungkin para cewek-cewek di sini suka nonton India kan, ya jangan bohong ya. Jadi baru saja ada artis India bunuh diri ya, karena depresi, tidak tahan sama pandemi ini, dia harus terkurung, ya biasanya dia bisa jogging, ya biasa dia bisa klub,
dia bisa pesta, tapi selama pandemi dibatasi, stres, bunuh diri. Bayangkan, semua berasal dari pikiran. Kemudian dari emosi. Banyak sekali iblis memainkan emosi. Sehingga orang, ya tadi Saudara Yusten mengatakan apa? Di akhir zaman ini, kasih orang bukan semakin cinta Tuhan, tapi semakin dingin. Ya, Matius pasal 24. Kasih kebanyakan orang makin dingin. Nah, ini yang sedang di stir up, ya, sedang dikerjakan oleh iblis. Membuat kasih terhadap diri sendiri makin tinggi. Tapi kasih terhadap sesama makin dingin. Betul atau betul? Ya. Kalau kalian lihat follower Instagram Anda nambah, senang tidak? Tapi kalau ngelihat Instagramnya orang nambah, kita malah nggak diklik ya, atau malah diblok. Waduh, sedih sekali ya rasanya. Nah ini ya permainan emosi yang dilakukan iblis melalui teknologi. Ini contoh. Kemudian juga tekad. Yang awalnya orang-orang muda punya tekad untuk aku mau melayani Tuhan. Aku mau maju buat Tuhan. Ya. Saya rasa ini saya sedang berbicara dengan banyak orang dari seluruh Indonesia ya. Tapi iblis sedang tanamkan satu konsep yang membuat tekad orang muda itu tidak produktif. Maka ditimbulkanlah satu slogan hari ini, yaitu generasi rebahan. Contoh ya, apakah Anda termasuk generasi rebahan? Orang dunia ngomong, bisa kok tetap produktif meskipun rebahan. Tapi sebenarnya, saudara-saudari, ya untuk melayani Tuhan, Efesus pasal 6 mengatakan kita harus berdiri, ya, teguh berdiri. Alkitab tidak pernah mengatakan, hai, orang-orang muda, ya, Anda harus teguh rebahan. Nggak ada di Alkitab, saudara-saudara. Ya. Kita harus berdiri bagi kesaksian Tuhan. Nah, iblis menggunakan banyak sekali konsep di dunia ini, menjadikan itu mindset orang Kristen jadi, oh, biasa aja kok itu ya. Aku sama dengan dunia itu sama aja, biasa aja. Karena itu, mari kita lihat, ya, ini nanti kami sisakan 15 menit untuk tanya jawab. Karena itu nanti sambil mendengarkan, Anda kalau mau menanyakan pertanyaan seputar melawan iblis, silakan tulis di kolom chat box, ya. Sebisa mungkin kami nanti jawab. Namun jika tidak terjawab, artinya karena banyak yang bertanya dan panjang, nanti admin Fakta Alkitab akan menjawabnya di grup sesuai Saudara Yusten biasa berikan ya. Jadi mari kita lihat sekarang bagaimana sebenarnya aplikasi penerapan dari melawan iblis yang bersifat rohani dan jiwani tadi. Anda siap, saudara-saudara? Ya, kita nggak siap jadi ini ya, Ghostbuster ya. Tapi kita akan siap melatih iman kita. Mengapa? Karena mari kita lihat. Apakah terlihat slide saya, saudara-saudara? Oke ya, kita buka dulu aplikasi kita hari ini. Oke, kita harus tahu dasar ayatnya terlebih dahulu, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah Lukas 10 ayat 19. Saya bacakan ya, nanti Anda juga boleh ikut membacanya. Ya, sorry. Oke. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi, saudara-saudari, mari kita berdiri di atas fakta firman bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, ular dan kalajengking ini melambangkan iblis, Lucifer, dan juga antek-anteknya atau pengikutnya. Ya. Bahkan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya ini bukan sekali lagi yang bersifat jasmani ya. Kita lagi sengaja habis malam ini mendengarkan firman, Anda pergi ke kuburan, ya. Terus Anda tantang, bukan? Ya itu konyol, saudara muda. Yang dimaksud adalah ketika selesai mendengarkan firman, terus kemudian Anda menyentuh gadget Anda kembali, menyentuh Instagram Anda, iblis akan mulai menyerang. Sehingga yang awalnya scrolling ya, kita scrolling handphone ya, scroll awalnya 5 menit, 10 menit, lama-lama jadi 5 jam, 10 jam. Ya. Yang awalnya pengen tidur, aku mau tidur jam 10 malam, akhirnya malah tidur jam 10 pagi. Saudara, ini adalah serangan iblis. Nah, karena itu kita harus berdiri di atas fakta bahwa Tuhan, aku punya kuasa. Dan katakan itu kepada iblis. Tadi Wahyu pasal 12 ya. Nah ini saya bacakan juga. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Jadi Anda boleh garis bawahi ada 3 hal, tadi ya Saudara Yusten bilang, tapi ada 2 yang bisa Anda terapkan saat ini. Yaitu Anda boleh menerapkan darah anak domba. Jika iblis menuduh, menyerang hati nurani Anda. Contoh, ngapain kamu baca Alkitab? Toh kamu jatuh lagi ke dalam dosa. Pernah nggak ada pikiran seperti itu? Toh ngapain kamu melayani Tuhan? Toh kamu juga masih cinta dunia? Nggak usahlah. Nah, saudara-saudari, ketika muncul perkataan itu, Anda harus segera menerapkan darah anak domba. Karena iblis benar-benar dikalahkan oleh darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Bagaimana caranya? Anda perlu mengakui dosa Anda dan menerapkan darah itu atas Anda. Contohnya gimana? Tuhan Yesus, aku mengaku Tuhan. Ya. Jika firman Tuhan menerangi Anda mengatakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau, namun aku juga masih suka melayani dunia. Aku masih suka dengan kesukaanku, kelemahanku. Ampuni aku Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu. Maka hati nurani Anda akan dibersihkan. Yang kedua adalah perkataan kesaksian. Itu tadi ya. Jadi Anda perlu berani, saudara-saudari muda, mengatakan apa? Iblis, kamu sudah kuinjak. Iblis, kekuatanmu sudah tertahan. Iblis, kamu tidak lagi berbahaya. Ya, saudara-saudari, mari kita belajar memperkatakan perkataan kesaksian. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang caranya yang praktis, bagaimana menerapkan darah anak domba dan perkataan kesaksian adalah melalui iman. Ini Anda catat baik-baik ya. Inilah pentingnya iman. Itulah sebabnya Ibrani menyisipkan 1 pasal khusus bicara tentang iman. Karena iman ini sangat penting. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8-9a saya bacakan. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian Petrus mengatakan apa? Lawanlah dia dengan iman. Ya, lawanlah dengan iman yang teguh. Saudari, bukankah di kitab Lukas Tuhan berkata waktu dia akan datang di akhir zaman, apa yang dia cari? Bukan orang yang jago mujizat, bukan orang yang jago khotbah, bukan orang yang jago melakukan ini dan itu, tapi Tuhan mengatakan, apakah aku masih mendapati apa? Iman di bumi. Saudari, betul Anda harus pelayanan. Kalau Tuhan beri Anda karunia, talenta untuk melayani, layanilah dengan segenap hati. Tuhan beri Anda karunia untuk bisa melakukan mujizat, lakukanlah dengan segenap hati. Tuhan memberi Anda karunia untuk apa? Bisa menyembuhkan, lakukanlah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah apakah di dalam semuanya itu ada iman. Kenapa? Karena di akhir zaman, iman orang akan makin pudar. Seiring kasih menjadi dingin, maka iman menjadi pudar, dan pengharapan menjadi tidak ada. Anda tentu ingat di kitab Korintus ada iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kalau kita lihat, serangan iblis benar-benar menyerang ketiga hal ini. Kasih dibuat menjadi dingin, iman dibuat menjadi pudar, pengharapan dibuat menjadi lenyap. Sehingga kalau Anda lihat orang-orang muda yang tidak mengasihi Tuhan hari ini apa? Hidupnya tidak ada pengharapan. Efesus pasal 2. Ya. Kamu ini dulu seteru Allah, tidak ada pengharapan di dunia. Wah, ya itu. Semua udah ada di Alkitab, jadi harapan tidak ada. Iman makin pudar, kasih makin dingin. Karena itu, mari kita perkuat iman kita. Ya. Puji Tuhan melalui sarana fakta Alkitab dan Bible Study. Ya, saya belum tahu nih apakah akan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Namun kiranya melalui Bible Study ini, iman kita makin diperkuat, tidak pudar. Ya. Nah, iman terhadap apa? Ada 4 hal. Saya mau mengajak Anda, orang-orang muda, karena ini namanya Bible Study. Mari kita lihat satu demi satu di dalam Alkitab, iman apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami. Tentu kita sering mendengarkan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 14. Tetapi firman yang mana yang benar-benar harus kita pegang untuk melawan iblis? Oke, yang pertama adalah mengenai penyataannya. Penyataannya ini mengacu kepada inkarnasinya dan juga kedatangannya kali kedua. Ya. Tapi yang disebut di 1 Yohanes 3:8 lebih kepada
inkarnasinya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, saudara-saudari, itu perkara besar. Ya, Tuhan Yesus lahir itu bukan hanya sekedar seremonial, ya, Natalan, ya, ada kado ini dan itu. Bukan. Ya. Ada hal yang jauh lebih besar waktu Tuhan Yesus lahir berinkarnasi menjadi manusia. Apa itu? Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudari, melalui penyataannya, baik waktu dia berinkarnasi, terlebih saat dia datang kali kedua nanti, kedatangannya dua-duanya adalah untuk apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena itu, iblis sangat benci Tuhan datang. Waktu Tuhan Yesus datang kali pertama, iblis menggunakan Herodes untuk membinasakan semua anak di bawah usia 2 tahun. Betul nggak? Karena dia benci ada raja selain dia. Hari ini, cara iblis juga sama. Dia benci Tuhan Yesus datang kali kedua. Sehingga dia menggunakan film, menggunakan musik, menggunakan gerakan-gerakan, menanamkan bahwa kalau Tuhan datang artinya kiamat. Artinya apa? Menyeramkan. Sehingga banyak anak Tuhan tidak mau Tuhan datang. Karena takut. Tapi saudari, sebenarnya siapa yang takut Tuhan datang? Saya mau tanya. Iblis. Anak Tuhan nggak perlu takut Tuhan datang. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda melayani Tuhan, Anda punya iman yang teguh, Tuhan datang, Anda terangkat menjadi pemenang. Tentu bagi yang orang Kristen tidak sungguh-sungguh, tidak masuk neraka ya, tapi akan mengalami pendisiplinan. Tapi saya nggak akan bicara itu. Saya mau bicara tentang sebenarnya ada satu oknum yang takut Tuhan datang. Dan dia sedang mempengaruhi jutaan manusia, jutaan anak Kristen, untuk juga menunda kedatangan Tuhan. Siapa itu? Iblis. Karena itu, saudara-saudari, 40 orang di ruangan ini, kiranya kita menjadi orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, kita Petrus mengatakan, kita perlu menanti kedatangan Tuhan dan juga mempercepat. Karena hanya orang yang mempercepat kedatangan Tuhanlah yang menjadi pemenang. Oke, ya? Amin. Jadi kalau Anda takut Tuhan datang, wah itu bisikan dari iblis. Doa terakhir di kitab Wahyu pasal 22 adalah apa? Ya Tuhan, segeralah datang. Itu doa terakhir di seluruh Alkitab. Ya, kita kan biasa dengar doa Bapa kami, doa Tuhan Yesus, doa apa. Tapi ada doa yang terakhir. Artinya terakhir apa? Paling penting, paling puncak. Doa yang paling ditakuti iblis. Ada doa di Wahyu pasal 22, yaitu apa? Ya Tuhan, datanglah segera. Karena waktu Tuhan datang segera, iblis dibinasakan. Oke, yang kedua, kematiannya harus kita imani. Ya, kita perlu percaya Tuhan sudah mati untuk apa? Memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Luar biasa ya. Iblis paling takut mendengar Tuhan mati. Karena itu waktu Anda ya sedang ada masalah, Anda sedang depresi, tertekan di tengah banyak hal, mungkin urusan pekerjaan, urusan kuliah, Anda perlu mendoakan Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Dikatakan apa oleh Paulus di situ? Aku telah disalibkan oleh Kristus sehingga bukan lagi aku melainkan Kristus yang hidup. Saudara-saudari, ketika bukan lagi aku tapi Kristus yang hidup, artinya aku ini sudah mati bersama Kristus sehingga yang hidup adalah Kristus, maka iblis tidak punya kuasa atas Anda. Katakan kematiannya ini memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Hari ini banyak orang hidup ya, secara jasmani hidup, tetapi di dalam pikiran sudah penuh kematian. Banyak anak muda ingin coba bunuh diri. Banyak orang muda ingin coba bunuh orang, menghabisi orang. Banyak orang khawatir. Khawatir itu adalah produk maut. Banyak orang stres, itu produk maut. Bagaimana caranya? Anda harus punya iman, aku ini sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Sehingga yang aku hidupi adalah Kristus. Ya. Nah, nanti bagaimana cara praktisnya itu, kita bisa bicara lebih lanjut di tanya jawab. Oke, yang ketiga ada kebangkitannya.
Kita perlu beriman Kristus bukan hanya mati, ya. Ini kan banyak orang yang mengatakan Tuhanmu mati, ngapain disembah? Jangan salah, betul Tuhan mati. Tadi ya, untuk apa Tuhan mati? Kita harus beritahu untuk memusnahkan dia iblis, ya. Tapi dia juga bangkit. Ya, saudari, kalau Tuhan mati saja tidak bangkit, buat apa kita kumpul malam ini? Betul nggak? Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Untuk apa? Mempermalukan iblis. Iblis pikir, ya, dengan Tuhan mati di kayu salib selesai, the end, ya. Tuhan sudah gitu ya. Tetapi ternyata waktu Tuhan bangkit, ya, di kitab apa itu? Ya, Yusten, ya, Tesalonika kalau nggak salah. Tuhan itu sedang mengadakan perarakan kemenangan di alam maut sambil dia bangkit. Apa? Mempermalukan iblis, ya. Anak saya yang usia 3 tahun itu paling senang sekarang kejar-kejaran sama mamanya, ya. Nah, kalau mamanya nggak bisa nangkep tuh dia selalu apa? Nenek, nggak bisa tangkap, Pak. Ya, seperti itu ya, anak kecil. Saya nggak mau bicara Tuhan ngomong seperti itu, tapi setidaknya itu yang ada di bayangan saya, ya. Iblis rasanya sudah berhasil mengalahkan Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, hai iblis, ya. Di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, Tuhan bangkit, mempermalukan iblis. Dan dia adalah satu-satunya manusia Allah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari, kalau kita beriman, di dalamku ini ada Yesus yang sudah bangkit, maka di dalam keadaan apapun, iblis berusaha menghasut Anda, iblis berusaha melemahkan iman Anda bisa mengatakan, iblis, di dalamku ada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Terakhir adalah kenaikannya. Ini banyak ayatnya, ya. Ini namanya saja Bible study, ya. Jadi kita mempelajari ayat demi ayat. Jadi kenaikannya ini apa? Melampaui. Jadi kalau tadi kebangkitannya itu mempermalukan, kenaikannya ini melampaui. Di Efesus pasal 1 ini dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Bayangkan, ya. Jadi dia jauh lebih tinggi. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu ini yang paling penting, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi, saudara-saudari, hari ini, ya, slide saya sampai di sini, betul. Hari ini saya mau kembali kepada Anda, kalau kita mau mengalahkan iblis, menurut kenaikannya tadi, caranya adalah kita perlu ada di dalam jemaat. Jemaat itu dalam bahasa Inggrisnya ada the church atau gereja. Dalam bahasa Latinnya adalah ecclesia. Ya. Artinya apa? Anda mau menang melawan iblis tidak bisa sendirian. Oke, itu poin yang paling penting. Anda mau menang melawan iblis, Anda harus apa? Berkumpul dengan saudara-saudara seiman. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Betul? Ya, kata jauhilah dalam bahasa Yunaninya ada larilah. Seperti Yusuf, ya. Anda tahu kisah Yusuf? Mau diperkosa oleh istri Potifar, betul ya? Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia lari. Karena dia tahu, orangnya kita, orang muda, Anda semua ini, termasuk saya yang masih muda. Saya ini masih muda loh, ya, meskipun punya anak, ya. Kita ini nggak kuat terhadap hawa nafsu. Jangan sekali-kali menantang. Saya mau coba nonton 5 menit, ya, tayangan itu. Saya sambil berdoa, iman saya kuat. Bohong, ya. Saya mau coba nonton drama Korea setengah jam aja. Ya nggak apa-apa sih. Oke, misalkan 3 serial. Akhirnya jadi 30 serial, betul. Ya. Karena namanya hawa nafsu itu nggak kuat kita tahan. Karena itu 2 Timotius mengatakan, larilah. Larilah. Saya bukan mengatakan drama Korea salah, ya. Nanti yang di sini fanboy atau fangirl saya dimarahin, ya. Bukan, tapi maksudnya hawa nafsu itu, ya, nggak bisa kita lawan. Paulus mengatakan kepada Timotius, Anda harus lari. Tapi yang paling penting ada kata-kata setelah itu. 2 Timotius 2 ayat 22. Kejarlah keadilan, kasih, dan lain sebagainya. Apa? Bersama-sama.
Oke ya, Anda harus tekankan kata itu. Ada kata apa? Bersama-sama. Orang Kristen adalah orang yang bersama-sama. Ya, tidak bisa tidak bisa orang Kristen hanya hidup sendirian. Betapa terkutuknya orang sudah menjadi Kristen tetapi masih hidup sendirian. Ya, kitab Pengkhotbah pasal 4 mengatakan satu orang itu mudah dikalahkan, ya, tetapi kalau 2-3 orang tidak bisa dikalahkan. Ya, jadi betapa pentingnya penghidupan yang bersama-sama. Satu orang bisa mengejar 1000, 2 orang mengejar berapa? 2000. Bukan, ya. Alkitab mengatakan 2 orang mengejar 10.000. Matematikanya Alkitab ini luar biasa, ya. 1 dapat 1000, tapi kalau 2 dapat 10.000. Artinya apa? Bersama-sama. Karena itu, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa Bible study, kita mulai berkumpul bersama-sama, ya. Kita makin dikuatkan iman, tentu secara pribadi, ya, sebagai penutup, karena waktu saya sudah lewat ya 3 menit, mohon maaf. Efesus pasal 3, nanti tolong Anda baca sendiri, ayat 16, 17, 18, 19 ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Paulus menekankan kepada gereja di Efesus untuk melihat betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Yaitu mengacu kepada hubungan yang personal dengan Kristus membuat Anda makin dalam dan makin tinggi. Ya, hubungan yang pribadi itu membuat dalam, mengakar makin kuat. Seperti Mazmur pasal 1, Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan Anda akan makin tinggi. Tetapi hubungan yang bersama-sama, itu Anda akan menikmati panjang dan lebarnya kasih Kristus. Karena itu dua-duanya penting. Anda punya waktu saat teduh yang pribadi, Anda juga punya waktu berkumpul bersama saudara-saudara seiman, itu akan meningkatkan iman Anda. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, mohon maaf, tinggal 10 menit, nanti mohon saudara Yusten bisa memimpin untuk sesi tanya-jawab, nanti saya mungkin bisa bantu dijawab. Kita doa dulu, supaya firman yang kita dengar boleh bertumbuh, mengakar di dalam hati kita. Jika berkenan, saudara-saudari, kita nyalakan video kita supaya ketika kita berdoa, kita bisa juga saling menatap wajah itu, bisa mendoakan saudara-saudari yang lain. Ya, jika tidak, juga tidak masalah ya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar satu perkara, bahwa kami tidak perlu takut terhadap iblis. Karena secara fakta iblis sudah dikalahkan, iblis sudah diremukkan. Dan hari ini kami ada di dalam kemenangan Kristus. Tuhan Yesus, berkatilah setiap saudara-saudari di dalam grup Fakta Alkitab ini boleh memiliki iman yang teguh dari hari ke hari melalui hubungan yang personal, juga hubungan dengan sesama kaum beriman lainnya. Berkatilah hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.